Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 8. Materi yang akan kita bahas adalah statistika, yaitu tentang pemusatan data. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyaksikan tayangan berikut, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep rata-rata atau mean, median, dan modus suatu data. Yang kedua, menentukan rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Yang ketiga, menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan dari suatu data berdasarkan rata-ratanya. Oke, sudah siap anak-anak? Let's go. Oke, jadi ketika kalian mendengar kata statistik atau statistika, kalian selalu mengingat tentang data. Oh, berarti tentang mendeskripsikan data, menyimpulkan suatu data, seperti itu kalau mendengar kata statistik. Tetapi statistika ini mendeskripsikan data ini ada dua macam, yaitu yang pertama pemusatan data, yang kedua penyebaran data. Nah, untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas hanya seputar pemusatan data. Apa itu pemusatan data? Jadi pemusatan data adalah suatu nilai data dari sekelompok data yang mewakili data tersebut. Dari beberapa banyak data itu terfokuskan menjadi satu data, seperti itu. Oke, pemusatan data sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu mean, median, dan modus. Nah, seperti apa mean, median, modus itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Jadi rata-rata adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Oke, untuk rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data, atau nah ini adalah X bar. Ini adalah sigma X, berarti sigma itu adalah jumlah. Sigma X berarti jumlah datanya, karena tidak diketahui data apa, berarti kan diumpamakan X, berarti sigma X dibagi N. Nah, inilah keterangannya. Jadi X bar adalah minnya, sigma X adalah jumlah datanya, N-nya ini adalah banyak data atau frekuensinya. Seperti apa rata-rata itu? Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di video pembelajaran sebelumnya saya meminta kalian untuk mencari tinggi badan temannya atau tinggi badan teman satu kelasnya, minimal 10 orang, maksimal 20 orang. Nah, ini adalah salah satu karya dari teman kalian, saya ambil sebagai contoh. Oke, dari data ini mari kita cari rata-ratanya. Oke, data ini juga sama. Jika data ini kita jadikan diagram batang, maka inilah diagram batangnya. Oke, dari sini maka kita cari rata-ratanya. Ingat, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti data ini semuanya kita jumlahkan. Berarti min adalah 150 ditambah 150 ditambah 150 ditambah 152 sampai ditambah 162 yang terakhir. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 16 siswa yang diambil. Berarti datanya sebanyak 16. Oke, setelah kita jumlahkan berarti totalnya adalah 2477 dibagi 16, dimana 16 ini adalah jumlah datanya, sehingga rata-ratanya adalah 154,8125. Lah, ini ketika rata-ratanya terlalu panjang seperti ini desimalnya bisa dikecilkan, jadi cukup 2 angka di belakang koma. Perhatikan contoh soal berikut. Jadi saya ambil di Ayo Kita Berlatih 9.2. Nah, di situ ada banyak pengunjung pasien Poliklinik Bina Sehat.
Berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Nah, di sini berarti bagaimana kita mencari rata-ratanya? Ingat, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Karena jumlah data dan banyaknya data, maka kita jumlahkan. Ini adalah Senin itu adalah 18 orang, Selasa 20 orang, Rabu 19 orang, Kamis 23 orang, Jumat 21 orang, Sabtu 17 orang, dan Minggu 15 orang. Nah, itu kita jumlahkan, berarti 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15, itu adalah hasilnya 133 dibagi 7. 7 dari mana? Senin sampai Minggu, berarti banyaknya data ada 7, sehingga hasilnya adalah 19. Berarti rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu adalah 19 orang. Seperti itu, sangat mudah ya nak. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya saya ambil Ayo Kita Berlatih 9.2 nomor 8. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E. Di sini ada nilai 5 sampai 10, untuk frekuensinya adalah 3, 8, 10. Di mana yang mendapat nilai 5 itu berarti ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 6 itu ada 8 siswa. Yang mendapat nilai 7 adalah 10 siswa, dan seterusnya. Oke, di atas rata-rata. Oke, perlu diingat rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti bagaimana cara mencarinya? Kalau kita tidak menjabarkan satu-satu, boleh misalnya dijabarkan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali boleh. Tetapi lebih efisien lagi jika langsung dikalikan. Oke. Setelah dikalikan baru dijumlahkan. Seperti apa? Berarti min berarti karena di sini yang mendapat nilai 5 ada 3 orang, berarti 5 dikali 3. Yang mendapat nilai 6 ada 8 orang, berarti 6 dikali 8. Yang mendapat nilai 7 ada 10 orang, berarti 7 dikali 10, dan seterusnya sampai 10 dikali 2, karena yang mendapat nilai 10 ada 2 orang. Ditambah, ini adalah banyaknya data, berarti 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 2. Sehingga minnya adalah 5 dikali 3 adalah 15, 6 kali 8 adalah 48, ditambah 70 ditambah 88 ditambah 54 ditambah 20. Kemudian ini kita jumlahkan banyaknya data sebanyak 40. Berarti penjumlahan ini jumlah datanya adalah 302 dibagi banyaknya data yaitu 40, sehingga rata-ratanya adalah 7,55. Ini rata-ratanya. Sedangkan pertanyaannya adalah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Rata-ratanya kan 7,55. Berarti berapa siswa yang mendapat nilai di atas 7,55? Berarti siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah, karena ini rata-ratanya adalah 7,55, berarti yang di atas rata-rata adalah mulai nilai 8. Lah, nilai 8 itu ada 11 orang, nilai 9 ada 6 orang, yang nilai 10 ada 2 orang, dijumlahkan sehingga ada 19 siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Bisa dipahami ya nak? Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk rata-rata sudah selesai, berarti kita masuk ke median. Apa itu median? Median adalah mengambil nilai tengah data setelah data diurutkan. Jadi nilai tengah, nilai data yang paling tengah setelah diurutkan. Seperti apa? Nah, rumusnya itu ada 2. Untuk data dengan jumlah ganjil. Karena jumlah data itu banyaknya data, kita tidak bisa memastikan apakah harus genap, tidak. Jadi ada ganjil, ada genap. Untuk data dengan jumlah ganjil itu adalah XN ditambah 1 dibagi 2, atau langsung kita cari data paling tengahnya saja. Oke, untuk data dengan jumlah genap berarti XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2, atau jumlah 2 data tengah dibagi 2. Seperti apa? Nah, perhatikan
contoh ini. Jadi kembali lagi, ini adalah contoh dari karya siswa yang mengerjakan tugas menganalisis data di video yang lalu. Nah, ini adalah salah satu data tinggi badan siswa. Oke, jadi cara mencarinya bagaimana? Karena ini terlalu mudah, jadi ini kan banyak datanya hanya sedikit. Nah, berarti kita bisa langsung coret aja. Nah, supaya kita bisa menemukan yang paling tengah di mana. Berarti ini kan sudah urut 150 sampai 162. Berarti dicoret yang paling atas dan yang paling kanan. Kita coret. Nah, sama-sama kita coret supaya kita bisa menemukan yang paling tengah yang mana. Nah, ternyata yang paling tengah adalah 155 dan 155. Karena ini jumlah datanya genap, maka jumlah dua data tengah berarti 155 ditambah 155 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 155. Itu mediannya. Oke, ketika median sudah, berarti apa itu modus? Jadi modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data atau data yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Seperti apa modus? Nah, ini saya memberikan contoh diagram tinggi badan siswa yang sudah kalian kerjakan di video yang lalu. Jadi di sini bisa dilihat berarti modusnya yang mana. Dari diagram ini dilihat yang paling tinggi. Oh, berarti yang paling tinggi adalah 4 ini. Berarti modusnya adalah 152. Atau dengan dari tabel ini, nah dari tabel ini berarti kita lihat yang sering muncul yang mana. Oh, 152 ada 4, berarti modusnya adalah 152. Seperti itu, sangat mudah ya nak. Oke, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh soal berikut. Saya memberikan contoh, ayo kita berlatih 9.3, di mana data ini menunjukkan tinggi badan sejumlah 20 siswa kelas 8 SMP Ceria. Jadi di sini datanya ini kan acak. Nah, ketika kita disuruh mencari min, median, dan modus, langkah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar. Jadi tanpa ada perintah yang A, kalian harus atau wajib mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi karena ini ada pertanyaannya, maka kita langsung urutkan. Oke, karena di sini yang terkecil adalah 149, berarti 149, lalu 150, 152, 153. Loh, ini 150 ada 2. Iya. Karena di sini ada 2 data, maka kita tulis 2. Ini 154 ada 4. Berarti kita tulis juga sampai 154 sebanyak 4, seperti itu. Sampai urut semua sampai 168 untuk nilai tertingginya atau nilai terbesarnya. Kalau sudah urut, maka kita bisa mencari min, median, dan modusnya. Oke, berarti min adalah jumlah datanya, berarti data ini kita jumlahkan semua dibagi banyaknya data. Karena di sini banyaknya data ada 20, berarti dibagi 20. Berarti rata-ratanya adalah 3122 dibagi 20, sehingga rata-rata atau minnya adalah 156,1. Oke, berarti mediannya yang mana? Oh, berarti mediannya adalah nilai tengahnya. Karena di sini ada 20, berarti ada 2 data yang kita jumlahkan baru kita bagikan. Berarti apa? Karena ini ada 20, berarti kita ambil tengahnya, yaitu nomor ini dan ini. Oke, 154 ditambah 156 dibagi 2, sehingga 310 dibagi 2, mediannya adalah 155. Untuk modusnya, modus adalah yang sering muncul. Nah, yang sering muncul adalah 154 karena ada 4.
berarti modusnya adalah 154. Sangat mudah kan? Sangat mudah. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, di sini saya memberikan contoh soal data nilai ulangan harian matematika kelas 8C. Nah, datanya adalah seperti ini. Carilah min, median, dan modus dari data di atas. Nah, berarti kita mencari satu-satu. Oke. Untuk yang pertama adalah min atau rata-rata. Nah, berarti bagaimana? Ingat, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti apa? Jadi kalau ada nilai dan frekuensi, ingat ya nak, kita kalikan. Kenapa? Karena yang nilainya 5 ada 5 siswa, yang nilainya 6 ada 8 siswa, kan seperti itu. Berarti kita kalikan 5 kali 5, 6 dikali 8, 7 dikali 6, 8 kali 9, dan seterusnya. Oke, baru kita jumlahkan. Berarti 25 ditambah 48 ditambah 42 ditambah 72 ditambah 27 ditambah 10 dibagi 32. Karena apa? Jumlah banyaknya data ini adalah 32, sehingga rata-ratanya adalah 224 dibagi 32, yaitu 7, seperti itu. Oke, minnya sudah, berarti mediannya, median adalah nilai tengah. Oke, karena di sini adalah banyaknya data adalah 32, maka yang kita pakai adalah rumus bilangan genap, karena banyaknya data sejumlah 32, berarti kan bilangan genap. Berarti bagaimana? Nah, n itu adalah jumlah datanya, berarti kan 32 dibagi 2, kemudian ditambah 32 dibagi 2 ditambah 1. Oke. Nah, kalau banyaknya data 64, berarti 64 dibagi 2, kemudian 64 dibagi 2 ditambah 1. Jadi n ini adalah banyaknya datanya. Oke, dari sini berarti 32 dibagi 2 adalah 16, 32 dibagi 2 16 ditambah 1 berarti 17. Berarti yang harus kita cari adalah data ke-16 dan data ke-17. Kalau kalian tidak mau mengurutkan, langsung menggunakan rumus, maka seperti ini langkah-langkahnya. Kemudian kita cari data ke-16 dan data ke-17. Oke, bagaimana carinya? Kita hitung 5 tambah 8 ada 13. Nah, berarti kan masih kurang, karena yang kita butuhkan adalah data ke-16 dan 17. Kemudian 13 ditambah 6, 19. Oh, berarti data ke-16 dan 17 ini ada terletak di 7. Kenapa? Di data ini. Karena apa? Ini tambah ini 13. Berarti 13 tambah lagi di sini. Berarti ini adalah perantaranya, berarti 7 ini letaknya data 16 dan 17 ini adalah nilai 7. Berarti bisa langsung kita jumlahkan 7 ditambah 7 dibagi 2. Kenapa? Karena 16 dan 17 itu adalah nilainya 7. Berarti median atau nilai tengahnya adalah 14 dibagi 2, yaitu 7. Sangat mudah ya. Kemudian untuk modusnya bagaimana? Modus adalah nilai yang sering muncul, atau kita cari frekuensi yang tertinggi. Oh, frekuensi yang tertinggi ada di 9 ini. 9 itu nilainya berapa? 8. Berarti modusnya adalah 8. Sangat mudah kan? Sangat mudah, karena matematika asik dan menyenangkan. Oke, berarti selesai sudah penjelasan tentang pemusatan data. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.